Ini cerita edisi keempat, guys. Nah, jadi di sini Mama Rere tuh mau menceritakan salah satu kisah gitu ya. Bisa dibilang judulnya apa ya gitu. Kayaknya penemuan yang aneh gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, ini tuh ada salah satu cerita dari tanah Papua, guys. Jadi ada empat sahabat ya, empat sahabat, namanya tuh Liza, Rio, Rita, dan Dava. Nah, mereka tuh berasal dari tanah Papua gitu, guys. Nah, mereka berempat tuh rumahnya memang berdekatan. Mereka dari kecil juga main bersama-sama gitu kan, dari mulai belum sekolah sampai lulus SMA main bersama gitu. Apalagi udah hari libur gitu, mereka bisa seharian main bareng-bareng gitu, berempat aja gitu. Nah, pada suatu hari itu mereka rencananya tuh mau mancing gitu, guys ya. Jadi kan karena mereka masih tinggal di pemukiman desa ya, yang masih asri banget, masih jernih banget gitu kalau air sungainya gitu, udaranya masih sejuk gitu. Dan itu tuh salah satu jadi hipnotis buat para wisatawan ya, untuk datang ke daerahnya mereka gitu. Nah, si empat bersahabat ini tuh merencanakan buat mancing di salah satu sungai besar di daerah mereka gitu. Airnya tuh masih jernih, terus juga ikannya tuh masih banyak gitu. Nah, kalau beruntung yang datang ke sungai itu bisa melihat bangau yang lagi nangkep ikan, guys gitu. Pokoknya indah banget dah. Dah tuh. Sampailah di hari H yang mereka janjikan, tiba-tiba si Dava ini tuh WA tuh di WA grup. Sorry ya guys gitu, aku nggak bisa ikut gitu. Karena kan dilarang sama ibuku gitu. Nah, udahlah tuh dijawab sama mereka, oke, nggak apa-apa Dav gitu. Ya, ketiga sahabat ini tuh nggak mempermasalahkan si Dava ya, karena kan mereka tuh tahu kalau si Dava tuh baru pulang dari rumah sakit habis opname karena malaria gitu. Udahlah tuh mereka bertiga jalan menuju ke sungai. Jaraknya tuh dari rumah mereka ke sungai itu cuma 15 menit gitu, guys. Jadi nggak terlalu jauh. Nah, mereka tuh berjalan sambil canda-canda, sambil tawa-tawa gitulah. Udahlah tuh mereka nyampe di sungainya, terus langsung cari tempat yang teduh untuk mereka mulai memancing. Nah, pada hari itu tuh aneh banget, guys gitu. Biasanya mereka sehabis lempar umpan nggak berapa lama tuh langsung tuh nyangkut ikan gitu. Tapi pada hari itu udah mau sore, hampir setengah 4, mereka tuh belum dapat apa-apa, guys. Padahal tuh ikan banyak banget di sana gitu. Nah, mereka tuh heran gitu, kenapa ini gitu kan. Udahlah tuh, akhirnya si Rita tuh ngeluh, udah lelah, aku mau makan dulu gitu. Nah, si Liza tuh ikutan tuh, iyalah ayo makan dulu, istirahat dulu gitu kan. Si Rio nih diajak nih, ayo yuk kita makan istirahat dulu gitu. Si Rio tuh nggak mau, udahlah kalian aja dulu, aku lagi asik nih, masih asik gitu. Udahlah tuh si Liza sama si Rita ke tenda yang udah dibikin seadanya lah sama mereka buat nyimpen bekal gitu kan. Udah mereka lagi asik makan sambil bercanda-bercanda. Si Lisa tuh ngerasa ada tangan tuh di belakangnya yang ngelus kepalanya. Pas dia nengok, kaget dong gitu kan si Lisa, yang ternyata tuh di belakangnya tuh si Dava yang lagi ngelus kepalanya gitu. Nah, si Lisa tuh kaget, terus marah sama si Dava, Dav, kenapa sih kamu gitu kan, bikin kaget aja gitu. Si Dava tuh yang masih cengar-cengir aja, enak ya makan gitu kan, pasti udah dapet ikan banyak gitu, tanpa memperdulikan kekesalannya si Lisa gitu. Nah, si Lisa tuh jawab lagi, baru ikan dari Hong Kong gitu kan, lihat tuh embernya masih kosong gitu, sedangkan ada yang masih kesal gitu karena si Dava kan, karena ulah si Dava gitu. Udah tuh si Rio juga lihat si Dava yang langsung tuh dia langsung ninggalin ya tempat mancingnya dia, terus langsung gabung lah mereka berempat makan. Sambil ngobrol-ngobrol, si Rio tuh bilang nanti kalau udah kita makan, udah istirahat, kita main yang lain ya gitu, mainin bikin rakit gitu dari batang pohon pisang gitu. Udah tuh mereka sepakat tuh, udah istirahat, udah makan,
mereka langsung menebang pohon pisang untuk diambil batangnya untuk dibuat rakit. Nah udah selesai, dibawalah rakitnya sama mereka ke sungai. Nah bermainnya tuh gini guys, jadi si Liza sama si Rio megangin rakitnya, si Dava sama si Rita lompat tuh ke sungai dari atas rakit. Udah tuh giliran aja gitu, si Rita yang pegangin sama si Dava, si Liza sama si Rio yang lompat gitu. Udahlah tuh sampai beberapa kali. Nah tuh si Rita tuh giliran si Lisa sama si Dava nih yang lompat gitu. Si Lisa tuh berhitung tuh 1 2 3 lompat lah dia kan. Terus giliran si Dava juga sama gitu, si Dava berhitung 1 2 3 lompat. Nah pas si Dava lompat guys, dia nggak muncul lagi ke permukaan guys. Nah mereka pikir bercanda kan si Dava gitu. Si Lisa sama si Rio ini tuh yang marah tuh sama si Dava, ayo dong Dav gitu muncul gitu, udah giliran aku kan gitu yang mau lompat gitu. Nah udahlah tuh sama-sama sama si Lisa juga marah gitu, tapi udah sekian detik atau sekian menit gitu si Dava tuh masih nggak muncul gitu. Nah mereka bertiga tuh yang udah mulai ini udah nggak wajar nih, mereka tuh langsung tuh nyebur nyelam cari si Dava gitu kan. Mereka pikir tuh mana mungkin kan si Dava tenggelam, karena itu tuh sungainya tuh nggak dalam guys, cuman sebatas dadanya mereka aja gitu. Mereka pikir tuh kan si Dava nggak mungkin tenggelam gitulah. Nah udahlah tuh mereka udah nyelam gitu kan, udah adzan maghrib juga. Nah mereka tuh udah tuh naik ke atas lagi dengan kepanikannya gitu. Udah tuh mereka bagi tugas, si Lisa sama si Rita ini ke rumahnya Dava untuk ngasih tahu ibunya, terus si Rio ini tuh ke rumah bapak kepala desa gitu untuk minta bantuan gitu. Udahlah mereka mencar. Nah si Lisa sama si Rita tuh udah mau nyampe tuh di rumahnya si Dava. Pas di depan gerbangnya itu udah ada tuh ibunya namanya Bu Asi. Nah Bu Asi itu yang lihat si Rita sama si Lisa tuh langsung nanya, kalian lihat Dava nggak gitu kan, si Dava tuh nggak ada di rumah padahal dia belum sehat loh gitu. Nah mendengar pertanyaan si Bu Asi ini, si Lisa sama si Rita tuh nggak bisa jawab guys gitu. Mereka tuh yang langsung nangis gitu, nangis dua-duanya. Nah melihat mereka nangis tuh si Ibu Asi tuh mulai menangkap lah firasat nggak enak gitu soal si Dava. Ikutlah nangis gitu si Ibu Asi ini. Dan tiba-tiba si Ibu Asi ini tuh pingsan. Nah melihat Ibu Asi pingsan, si Liza sama si Rita tuh panik guys, minta tolong. Ya siapa tahu lah ada warga yang lewat gitu. Nah nggak sengaja tuh Pak Sumar, salah satu tetangga, datang terus nanya tuh, ini kenapa Neng Ibu Asi gitu, sambil dibawalah si Ibu Asinya ke dalam rumahnya gitu, ditidurkan di ruang depan gitu. Nah sudah sampainya di rumahnya si Ibu Asi, Pak Sunar tuh nanya tuh sama si Lisa sama si Rita kenapa gitu kan, diceritain lah sama si Lisa sama si Rita kejadian si Dava yang di sungai gitu. Nah Bapak Sunar ini langsung tuh minta bantuan sama beberapa warga gitu kan. Nah si Bapak Sunar, beberapa warga sama si Lisa si Rita itu ke sungai lagi lah, balik lagi. Si Ibu Asi ini ditungguin sama istrinya Pak Sunar dan anak gadisnya di rumah gitu kan, nggak boleh ikut. Udahlah tuh sesampainya di sungai, ternyata tuh udah ada si Rio, bapak kepala desa dan beberapa warga juga yang mau ikut membantu ke si Dava, carian si Dava gitu.